Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, baik, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang cinta. Kita lihat apa yang terjadi. Dan bagaimana kondisi dirimu dan dirinya yang terkoneksi denganmu saat ini, yang mana terbaca dari kartu tarot. Dan aminkan yang terbaik aja ya. Oke, di sini ada yang memandangmu dari kejauhan ya, ataupun mungkin kamu juga memantaunya dari kejauhan. Ini bisa dari dirimu, bisa dari dirinya. Kamu menyesuaikan saja. Dia melihatmu lebih baik, lebih enjoy, lebih happy ya saat ini ketimbang waktu bersamanya. Ataupun mungkin kamu merasakan juga saya lebih baik ketimbang bersamamu. Ya, di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya pernah dihianati, pernah dibuat terluka, pernah dibuat sengsara dari sisi kata-kata, ucapan ya, kata-kata dan dari tindakan yang mana melukai hatimu dan ya itu merusak secara mental. Ada beberapa yang saya lihat di sini sedih terus ya. Jadi akhirnya memilih jalan keluar atau jalan terbaik adalah berpisah. Wah, ini bicara mantan berarti ya. Ada yang bilang, Kak Ica, nggak usah bicara mantan, Kak Ica. Ya, jadi saya merasa di sini kamu lagi betul-betul ya, dimana ada beberapa Kak Ica jangan bicara tentang mantan ya, bagaimana mau saya tidak bicara kalau kartunya keluar seperti begini ya. Jadi saya hanya menyesuaikan saja kartu yang keluar. Kalau memang kamu nggak mau bicara tentang mantan, ya udah di skip aja ya, dicari judul yang lain baru kamu bisa dengarkan gitu ya. Oke, ini bicara tentang mantan. Ini bisa jadi mantan karena energi yang paling tinggi di sini mantan pacar, ataupun mantan pimpinan, atau teman-teman rekan kerja, atau sahabat-sahabat yang mana kamu sudah menjadi seseorang yang baru di mana akhirnya memberikan batasan kepada mereka. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan ya. Tetapi memang energi yang paling tinggi adalah mantan pacar ya. Kita bahas nanti ya, di mana pembalasan atas cinta yang elegan ya, saya lihatnya seperti gitu. Nah, ini contoh kalau kamu seandainya mantan pacar, berarti hidupmu lebih baik, lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai tanpa drama. Kalau mantan bos, berarti ada beberapa yang bosnya toksik ya. Mungkin tidak menghargaimu dari kata-kata, mungkin tidak menghargaimu dari tindakan. Ada yang bentak-bentak ya, sambil pukul-pukul meja ya, seolah-olah kamu itu orang yang tidak berguna, atau bahkan makian. Dan akhirnya kamu resign dan
Ya, sekarang dia ingin kamu kembali untuk bekerja sama dengan company-nya, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini kalau bicara tentang pekerjaan. Begitupun dengan sahabat-sahabat, yang mana mungkin kemarin dia pandang enteng kamu, keberadaanmu itu tidak dihiraukan ya. Sekarang malah kok nggak ada kamu jadi sepi. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Dimana kehadiranmu tidak dianggap apa-apa, bahkan kehadiranmu tuh dianggap sebagai pengacau atau membuat dia nggak nyaman. Tetapi pada saat kamu sudah pergi menjauh dari mereka ya, lingkungan mereka, mereka malah, ih tanpa kamu sepi ya, terus kamu keadaannya gimana. Jadi dia merasa bahwa tanpamu, hadirmu itu sangat berarti gitu ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana akhirnya rindu akan kamu, rindu akan hadirmu pada saat kamu sudah tidak bersama ya. Dimana mereka melihat kamu sekarang sudah jauh lebih baik. Ada beberapa yang merasa, wah kamu sekarang sudah menjadi lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng, lebih kaya ya. Kalau seandainya mantan ya, hidupmu lebih terurus, lebih terawat. Kalau mantan pimpinan, dia merasa, wah sekarang kamu udah punya mobil, udah punya rumah, yang mana waktu bersama saya kamu gak punya apa-apa, cuman motor butut. Sekarang kamu kerja di company besar, pantasan kamu gak mau lagi dengan saya gitu, karena kamu udah punya gaji lebih dari yang saya berikan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Dan ada yang iming-iming juga, tapi kamu oke enggak ya. Ataupun mungkin kamu ya hidupmu sederhana aja, tetapi sudah nggak mau ke lingkungan toksik itu, di mana terkoneksi dengan pekerjaan toksik gitu. Karena kamu tahu bahwa harga dirimu itu up, di mana kamu berharga, tidak boleh dikata-katain atau disuruh-suruh yang tidak pantas, tidak wajar. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Ataupun pimpinan ganjen, pimpinan genit ya. Jadi kamu akhirnya oke, saya berusaha untuk menetralkan dengan cara ya resign. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mengambil keputusan di mana akhirnya berani untuk keluar dari zona toksik ya. Yang mana dirimu merasa bahwa ini hal yang salah, saya harus lakukan. Maaf, ini hal yang tidak benar, jadi saya tidak boleh harus lakukan, dan saya harus lakukan hal yang positif. Nah, ini ya, jadi ya kalau mau dibilang hidupmu lebih baik. Ada pula yang jadi ibu rumah tangga, jadi jualan online ya, walaupun penghasilannya tidak sebesar pekerjaan yang lama kamu lakukan, pekerjaan lamamu, tapi kamu lebih mendapatkan dari sisi ketenangan, sisi kenyamanan, hati lebih lapang ya, rezeki pun up walaupun sedikit demi sedikit. Dan bahkan ada tabungan ketimbang waktu masih pekerjaan toksik ya, ya uangnya ada tapi ya habis juga, dan malah dapat apes, bahkan ada hutang. Nah, ini ya, jadi lebih ke menenangkan diri, lebih stabil ya secara fisik dan dari sisi mental ya. Kalaupun sahabat di sini ya sudah, seperti begitu aja ya. Kamu udah tahu ya, udah kita sebatas sahabat ya, teman-teman ya, udah ibaratkan masanya udah selesai. Kemarin saya bersama kalian, happy bersama kalian ya. Tapi untuk saat ini ada beberapa dari kalian yang memang saya lihat mau tenang, nyaman, damai ketimbang rame-rame, ribut, gosip atau cerita orang ya. Ataupun mungkin juga malah saling menyalahkan, saling ribut ya. Kepo-kepo enggak. Jadi kamu lebih oke, saya mau menutup diri. Bahkan ada beberapa dari kalian yang saya lihat tidak mengakses lagi media sosial ya. Jadi media sosial itu dipakai untuk cuman lihat orang punya, tapi kamu nggak mengakses kehidupan pribadimu. Ibaratkan kamu tertutup, kamu nggak mau melihatkan sisi kesedihan atau sisi keburukan atau sisi kesenangan yang kamu dapatkan saat ini. Jadi lebih netral, lebih diam ya. Nah, ini jadi ada yang beberapa yang malah khawatir, kenapa kamu sampai sekarang sudah, dulu kamu tuh suka selfie, kok sekarang nggak ada kabar, kamu kemana gitu, apakah kamu baik-baik saja. Nah, ini akhirnya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah kepadamu, di mana ya tanpamu mereka merasa sendiri, merasa sepi ya. Oke, tetapi saya lihat di sini mereka sebenarnya sayang ya pada saat kondisi kamu sudah pergi, mereka merasa kehilangan ya. Tetapi ya itu, kamu merasa bahwa sudah cukup, kemarin kan udah kemarin, apapun yang terjadi sudah saya maafkan. Tetapi ya itu, hidupku adalah
tanggung jawabku, di mana saya harus mencari kebahagiaan atas hidupku, bukan kumpul-kumpul dan kamu yang harus membahagiakanku. Nah ini jadi ada beberapa yang merasa bahwa kehidupan masa laluku kayaknya tidak sesuai dengan kehidupanku sekarang, di mana saya ingin bahagia, nyaman, tanpa drama. Sedangkan di kehidupan lama itu memberikan kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan rasa cemburu, emosi, dan sakit hati. Itu bukan tempatku. Jadi kamu memilih tempat yang benar untukmu, di mana kamu membalaskan hal-hal yang positif untuk dirimu, di mana kamu akan memberikan kehidupan yang layak, yang bahagia untuk dirimu tanpa minta validasi pada siapapun. Dengan apa? Dengan menggeserkan dirimu atau memberikan ruang untuk dirimu untuk bisa lebih up terhadap apa yang kamu inginkan. Dan kamu akan memberikan batasan kepada orang-orang toksik yang mana dulu pernah mereka menyakitimu. Dan akhirnya mereka sadar akan kelakuan mereka. Dan kamu dihormati. Makanya tadi saya bilang, karena kamu memberikan batasan, akhirnya mereka tahu nilai kamu. Ya. Dan akhirnya mereka tahu nilai kamu. Dimana, wah ternyata kamu ini bisa ya tanpa mereka. Wah kamu ternyata lebih bahagia ya bersama mereka. Dan bahkan mungkin mereka butuh bantuanmu ya, tetapi kamu sudah tidak mengakses. Mungkin kamu mengganti nomor WA-mu. Ataupun ya tadi ada beberapa yang saya lihat tidak membalas chat-chat mereka lagi ya, karena kamu ibaratkan oke, saya sudah memaafkan, tetapi saya tidak bisa memberikan diriku untuk seperti dulu yang mana selalu membahagiakanmu, selalu ada untuk dirimu. Nah ini. Dan bicara tentang mantan juga sama ya, dimana pembalasan cintamu adalah dengan kesuksesanmu, dengan kebahagiaanmu ya, dimana kamu mencintai dirimu ya. Kamu pun mencintai dia, tapi dia kalau bicara mantan pernah mengkhianati. Sehingga pembalasan untuk cinta, ya pembalasan cinta, di mana kamu tidak membalasnya secara langsung, tetapi kamu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, lebih sukses, dan itu adalah pembalasan yang kamu rasa cukup positif, di mana tidak ada merugikan siapapun, tetapi sakitnya luar biasa, yang mana dia rasakan nanti. Nah ini ya, jadi dalam artian ada beberapa yang mungkin belum terlalu sukses, tapi setidaknya orang melihat kamu sudah jauh lebih baik. Dan itu kamu merasa bahwa ini belum, nanti ke depan akan lebih sukses lagi gitu. Dimana saya akan tunjukkan bahwa kamu akan menyesal karena pernah membuangku. Membuangin dalam artian tidak menghargaiku, ya bahasa kasarnya gitu. Tidak menghargaiku, pandang enteng aku, memanfaatkanku, mengusirku. Ini ada bahkan yang mengusir ya, atau menceramah memberikan kata-kata yang kurang bagus ya, playing victim dan lain-lain ya, suka bicara yang jorok, kotor terhadap kamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang merendahkan dari sisi kata-kata, dan kamu tidak balas untuk menyakiti mereka, tapi biarlah dengan kesuksesan ya, kamu kerja keras gitu kan, dengan kesuksesanku, kamu motonya kayak gini, dengan kesuksesanku kamu akan tersakiti sendiri gitu. Jadi kalau bilang pembalasan cinta ya sama ya, dengan kesuksesan. Begitupun dengan bos ya, dimana kamu akan lebih sukses di tempat lain ketimbang dengan dikerja di kantornya. Nah itu. Ataupun juga teman-teman ya, kamu akan lebih dari mereka, punya ambisi, selalu optimis, dimana ya tanpa kalian juga, tanpa saya gosip-gosip juga saya bisa sukses kok. Tanpa saya ditopang oleh kalian juga saya bisa gerak kok. Saya bisa lebih kok. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana tidak suka dengan kamu sukses, tetapi kamu akan berpikir bahwa saya akan sukses gitu. Kalau dekat kalian, malah kalian itu yang tidak mensupport, hanya bisa mencibir, memberikan masukan yang negatif, dan ujung-ujungnya saya pun nggak bisa sukses sama seperti kalian gitu. Tetapi pada saat kamu membatasi diri dengan mereka, ya mereka nggak bisa mengaksesmu, nggak bisa mencibir secara mental, mendownkan kamu secara mental ya, jadi kamu tetap up. Nah ini ya, jadi ada beberapa juga yang saya lihat kamu contoh, kalau kamu jadi konten kreator ya, ada beberapa yang saya lihat jadi konten kreator seolah-olah tidak kerja, padahal kamu kerja gitu kan. Tapi kok banyak duit, mereka pikir lain gitu. Nggak peduli mau pikir apa kek ya, yang penting saya ada duit. Bahkan mungkin channelmu mereka tanya, kamu punya channel apa gitu, kamu diam aja gitu ya, karena saya lihat di sini banyak yang online ya. Tapi kamu nggak, kalau mau dibilang konten kreator, kamu mungkin nggak kasih lihat muka, ataupun atau pokoknya intinya nggak, statusmu itu dirahasiakan gitu. Kenapa? Karena
mendingan nggak usah dapat teman yang nggak usah teman tahu gitu. Kalau itu kamu, ujung-ujungnya nanti satu tahu, satu kompleks mencibir atau tertawa ya. Satu yang dikasih tahu channel langsung semua tersebar ya, dari mulut ke mulut. Ujung-ujungnya ada kesalahan, satu titik kesalahan aja diomongin heboh ya. Mendingan menjaga mental di mana ya sudah nggak usah tahu, masih banyak orang yang menonton, ketimbang satu orang tahu ujung-ujungnya saya dibully ya. Saya kesana ditertawain, saya di sini tertawain, ya ngapain gitu. Mendingan tidak ada yang nonton sekalian ketimbang saya terkoneksi dengan orang-orang yang menekan secara mental. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang dimana pembalasan cinta tuh dari sisi produktif, sisi kreativitas, dan dari sisi keuangan. Ada beberapa juga saya lihat di sini menata lagi keuangannya, dimana kemarin kamu banyak hutang, saya lihat berangsur-angsur membaik ya, dan bahkan mungkin sekarang kamu udah punya rumah, udah punya mobil, walaupun mungkin masih kredit, berangsur-angsur lunas. Dan mereka lihat kamu wow gitu ya. Dulu kamu kerja 10 tahun, 15 tahun gak ada dapat mobil gitu. Kamu nih barusan kerja cuma 2-3 tahun udah punya mobil nih. Ada beberapa yang iri. Ada beberapa juga yang dibilangnya ya gosip lah ya kan. Tetapi kamu gak peduli. Kenapa? Karena kamu tidak ada di link itu, kamu tidak ada di circle itu, yang mana kamu tidak perlu sakit hati dengan ucapan dan pikiran mereka yang negatif. Nah itu ya, jadi kamu, saya lihat lebih enjoy ke depannya tentang cinta, dimana kamu membalas cintamu yang mana kamu pernah memberikan cinta kepada mereka, ketulusan hati, tapi malah mereka menyia-nyiakan ya. Dimana pembalasannya adalah lebih ke mencintai diri sendiri, dimana kamu bisa lebih sukses, lebih jaya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, tanpa drama dari koneksi orang-orang toksik ini. Dan wow, mereka merasa bahwa hidupmu lebih tenang ya. Kok bisa ya? Ada beberapa yang seperti gitu loh. Dia nggak suka kamu hidupnya tenang ya, maunya masalah gitu. Mereka senang kalau kamu jatuh. Tapi karena tadi saya bilang kamu tidak terkoneksi dengan mereka lagi, jadi ya sudah, itu urusan kamu, derita lo. Yang penting saya di sini adalah bahagia. Nah itu ya, jadi bicara tentang pembalasan cinta di sini ya, dengan kesuksesan, dengan kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih damai dan sejahtera gitu ya. Terutama juga cantik dan ganteng, dan plus banyak duit. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisimu ke depan tentang pembalasan cinta yang elegan dari dirimu untuk orang-orang terkasih yang mana tidak menyambut cintamu dan akhirnya berujung ke penyesalan semu ya. Oke, semoga resonate ya. Oke, dan untuk koneksi mereka yang mana menyanyiakan akan ketulusanmu ya, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Dimana untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf B, ada huruf F, L, M, J, X, Y, P, N, R, V, Z, H, E, G, W, dan A. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat di sini, saya sudah menarik energinya juga, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada bintang Leo, ada juga Cancer, ada Scorpio, Capricorn, Gemini, Aries, Aquarius, dan ada bintang Libra. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.